Sekarang lagi rame banget di internet yang ngebahas tentang siapa yang akan memerankan Magneto di MCU berikutnya. Di MCU berikutnya, salah kata nih. Di X-Men versi MCU berikutnya. Jadi ada 3 nama besar yang sering dibahas ya. Yaitu yang pertama ada Henry Cavill, lalu ada Lee Pace, dan ada Matt Smith. Cuman jujur dari ketiga fancast ini udah satu nih yang gagal. Maksudnya gagal gimana tuh bang? Maksudnya gini, Lee Pace itu dikabarkan baru-baru ini ya, kalau kalian tuh buka X, jadi dia tidak akan memerankan Magneto. Nah kita nggak tahu nih akan seperti apa. Maka otomatis akan ada 2 calon rumor yang bertahan di sini, yaitu Henry Cavill dan juga Matt Smith. Cuman kita nggak tahu lagi nih, bisa aja kan Marvel Studio itu mengambil jalan lain dengan mencari aktor yang lain lagi. Kita juga nggak tahu, karena kalau kita ngomongin fancast, tentu orang itu selalu punya yang namanya pendapat mereka masing-masing, dan rumor juga bisa dibikin sebenarnya di internet. Dan ya kalau aku sendiri ditanyain, aku jujur sangat berharap sekali ya kalau Lee Pace-nya sudah gagal, ya tentu Henry Cavill sih cocok aja untuk memerankan Magneto di X-Men di MCU nantinya. Kenapa tuh bang? Langsung aja kita mulai. Kita juga tahu Henry Cavill sendiri itu bukan orang baru di dunia persuperheroan. Dia juga terkenal sebagai Superman di DCU selama beberapa tahun, lalu jadi Geralt of Rivia di The Witcher. Dan sempat muncul juga secara singkat sebagai salah satu varian Wolverine di Deadpool and Wolverine. Penampilan singkat itu bikin banyak orang tuh mulai membayangkan gimana misalkan nih kalau dia balik lagi nih di MCU, tapi jadi karakter yang lain lagi. Karena ada sebuah rumor yang menyebutkan kalau Henry Cavill itu kemungkinan besar akan join lagi di proyeknya X-Men, yaitu dia akan memerankan Major Mutant, dan salah satu nama yang sering disebut-sebut adalah Magneto. Yang bikin spekulasi ini menarik tuh adalah karakter Magneto sendiri. Jadi Magneto ini dia itu bukan penjahat biasa. Karena di komik dan film-film sebelumnya, Magneto atau Erik Lancer ini adalah karakter atau tokoh yang punya latar belakang trauma yang kuat banget. Dia juga punya ideologi yang jelas dan kemampuan yang sangat berbahaya. Magneto dia bisa mengendalikan medan magnet dalam skala besar, mengangkat benda logam, membuat semacam shield, bahkan bisa memengaruhi aliran darah manusia karena adanya zat besi kan di manusia itu sendiri. Yang paling penting, dia punya keyakinan bahwa mutant harus melindungi diri mereka sendiri. Karena sejarah menunjukkan manusia tuh cenderung menindas atau mengeksploitasi orang yang berbeda. Di versi klasiknya, trauma utamanya tuh adalah tentang Holocaust. Erik menyaksikan keluarganya dibunuh di kamp konsentrasi, dan pengalaman itu membentuk pandangannya bahwa koeksistensi dengan manusia itu hampir mustahil. Nah, MCU itu tuh punya tantangan tersendiri kalau pengen ngebawa karakter ini. Karena timeline MCU juga udah berjalan jauh, dan peristiwa-peristiwa besar yang udah terjadi di universe tersebut juga bisa dijadikan bahan untuk ngebangun versi origins yang lebih terintegrasi, maka disinilah muncul teori yang cukup masuk akal, yaitu menghubungkan latar belakang Magneto dengan peristiwa di Sokovia. Jadi Sokovia ini udah diperkenalkan kan sebagai negara fiktif di Eropa Timur yang dilanda ketidakstabilan politik. Ada perang saudara, serta adanya eksperimen gelap di sana. Di Captain America, The Winter Soldier, dan Age of Ultron, kita ngelihat bagaimana Hydra itu sempat beroperasi di sana, dan bagaimana kota itu akhirnya hancur parah karena ulah Ultron. Bahkan Wanda dan Pietro Maximoff itu juga berasal dari Sokovia. Mereka itu kehilangan orang tua mereka karena serangan, dan lalu jadi subjek eksperimen Mind Stone. Sokovia juga udah punya sejarah panjang tentang penderitaan warga sipil yang menjadi korban konflik yang jauh lebih besar dari mereka. Teori yang beredar di kalangan fans tuh adalah sebenarnya kurang lebih kayak gini. Versi MCU dari Magneto bisa dibayangkan sebagai seseorang yang tumbuh di Sokovia pada masa-masa sulit. Jadi dia bukan lagi korban Holocaust, melainkan seseorang yang menyaksikan bagaimana manusia, baik pemerintah lokal, kelompok bersenjata, maupun organisasi seperti Hydra memperlakukan orang-orang yang dianggap berbeda atau berguna untuk eksperimen. Mungkin dia melihat tetangga atau anggota keluarganya gitulah yang ditangkap karena menunjukkan tanda-tanda kemampuan aneh. Atau mungkin dia sendiri tuh yang sempat hampir menjadi subjek eksperimen. Ya bisa aja lah dia berhasil lolos gitulah. Dimana time skip ke Avengers Age of Ultron yang menyebabkan kotanya hancur. Nah, kota yang udah terpuruk ini diguncang lagi sama robot yang diciptakan manusia lagi, yang pada akhirnya menyebabkan banyak nyawa yang hilang. Pengalaman berulang seperti itu bisa membentuk keyakinan yang keras nantinya bagi Erik Lancer versi MCU, di mana mungkin dia tuh akan berpikir bahwa manusia akan selalu menemukan cara baru untuk menghancurkan atau memanfaatkan apa yang mereka takuti. Dulu mereka ditakut-takuti dengan senjata dan propaganda, dan sekarang mungkin aja mereka ditakuti dengan teknologi serta AI.
Dari situ muncul keputusan bahwa mutant tidak bisa terus bergantung pada belas kasihan manusia dan mereka harus membangun kekuatan sendiri, bahkan jika itu berarti mengambil jalan yang ekstrim. Nah, jika pendekatan ini itu dilakukan ya sama MCU, maka ada beberapa keuntungan. Pertama, dia akan tetap mempertahankan inti karakter dari Magneto, yaitu seseorang yang punya trauma mendalam dan dia yakin bahwa dia yang benar tanpa harus memaksakan peristiwa sejarah dunia nyata ke dalam timeline MCU yang emang udah mapan. Kedua, mereka bisa manfaatin elemen yang udah ada tuh di MCU sendiri. Jadi ya kayak contohnya Sokovia, yang mana bukan cuman jadi latar belakang doang nantinya. Karena kita juga udah ngeliat apa yang terjadi di Sokovia itu menyebabkan Wanda jadi agak gila. Magneto yang mungkin berasal dari tempat yang sama bisa menciptakan hal yang sama-sama menariknya atau bahkan lebih menarik dari Wanda. Terutama jika suatu saat dia akan bertemu sama Scarlet Witch atau karakter lain yang juga punya hubungan dengan wilayah di Sokovia. Dari segi penampilan, banyak yang ngebayangin ya, kalau misalkan Henry Cavill itu bisa ngebawa aura yang tepat sebenarnya. Ya kita tahu Henry Cavill tuh punya tubuh yang tinggi banget dan punya otot serta punya suara yang juga aura farming suaranya. Dan dia juga udah punya pengalaman main jadi karakter yang kompleks serta sedikit abu-abu. Contohnya, ya Geralt of Rivia yang ada di The Witcher. Kalau dikombinasikan dengan rambut yang mulai memutih atau gaya rambut panjang kayak di beberapa versi komik dan juga di versi animasinya, tepatnya di X-Men 97 atau X-Men 97, visualnya bisa cukup meyakinkan banget. Tentu aja Magneto di banyak cerita kan digambarkan lebih tua. Jadi ada pertanyaan juga nih soal usianya Henry Cavill yang emang saat ini udah di awal 40-an. MCU bisa memilih untuk membuat versi yang lebih muda atau menggunakan make up dan melakukan penceritaan ulang untuk menunjukkan kalau dia udah melewati banyak trauma sejak remaja. Nah, ada juga pertimbangan lain yang sering dibahas. Di komik, identitas Yahudi Magneto adalah bagian penting dari karakternya. Beberapa fans tuh berpendapat kalau casting sebaiknya mempertimbangkan aspek tersebut. Di sisi lain, film-film sebelumnya juga udah pernah memainkan karakter ini dengan aktor yang tidak berlatar belakang yang sama. Karena fokus utamanya tetap pada ideologi serta kemampuan. MCU kemungkinan besar akan memilih pendekatan yang paling sesuai dengan narasi keseluruhan yang ingin mereka bangun. Kalau rumor ini ternyata benar dan Henry Cavill terpilih, ada beberapa kemungkinan arah cerita yang bakal makin menarik nih di MCU. Magneto bisa muncul sebagai antagonis utama di film X-Men pertama, atau sebagai tokoh yang lebih ambigu dari seseorang yang awalnya terlihat sebagai ancaman, tapi kemudian menunjukkan sisi yang bisa dipahamin. Hubungannya dengan Charles Xavier itu tetap menjadi inti utama dari cerita di X-Men, di mana dua orang ini emang punya tujuan yang sama, yaitu melindungi mutant, tapi dengan metode yang sangat berbeda. Bisa juga nanti ada koneksi dengan peristiwa-peristiwa di MCU sebelumnya. Misalnya nih, Magneto itu akan mengingat bagaimana Avengers mencoba untuk menyelamatkan dunia, tapi meninggalkan Sokovia dalam kondisi hancur. Atau dia juga bisa melihat Sokovia Accords dan perpecahan di antara para pahlawan super itu sebagai bukti bahwa manusia yang paling berkuasa dan punya kekuatan sekalipun itu nggak bisa dipercaya untuk melindungi yang lemah. Semua itu bisa ngasih lapisan tambahan tanpa harus mengubah esensi dari karakter. Tentu aja semua ini masih spekulasi dan teori teman-teman ya. Dan ya rumor casting doang lah, yang tentu bisa berubah kapan aja. Dan Marvel seringkali punya plan yang berbeda dari yang dibicarakan di publik. Tapi diskusi kayak gini tuh tetap menyenangkan sih, karena ya menunjukkan bagaimana kita sebagai fans mencoba untuk membahas dan juga menyatukan berbagai elemen yang itu tuh udah ada di MCU dengan karakter klasik yang sangat kuat banget. Teori Sokovia ini sebenarnya kerasa masuk akal karena dia nggak dipaksain untuk masuk, dikarenakan ya sebelumnya udah ada dan jadi salah satu bagian penting juga buat cerita Wanda dan Pietro Maximoff. So, itu tadi adalah pembahasan tentang Magneto yang akan muncul di MCU. Jadi ya tentu saja teman-teman semuanya, kalau menurut kalian gimana nih? Kalian merasa cocok nggak kalau Henry Cavill yang akan memerankan Magneto? Atau mungkin kalian punya fan casting lainnya? Atau mungkin teman-teman semua ya, dari berbagai teori-teori yang sudah disebutkan di video ini, kalian itu punya teori lainnya juga. Nah, kalau kalian itu punya teori lainnya, coba deh tulis di kolom komentar, biar kita itu bisa sharing, bisa saling mengetahui isi pikiran masing-masing tentang fancast dan juga mungkin apa yang akan terjadi selanjutnya di MCU. Tentunya di film X-Men yang pertama. Terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai habis. Kalau misalkan kalian suka pembahasan tentang animasi, game, dan juga mungkin mostly film ya, kalian bisa langsung aja like dan juga subscribe channel ini. Dan ya, aku udah taruh link di deskripsi di bawah buat kalian yang pengen beli game Marvel Wolverine yang ada di PS5. Kalian cek harganya, siapa tahu ada diskon ya kan, kalau pakai link yang ada di bawah di deskripsi. Oke? Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video
berikutnya.